Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 9 ya. Oke, mari kita mulai. Bab 9, cara menginjili orang ilmu putih. Nah saudara, sekarang bagaimana cara menginjili orang yang berilmu putih? Menginjili orang yang berilmu putih lebih sulit daripada orang yang berilmu hitam. Karena apa? Orang yang berilmu putih sulit bertobat karena menganggap dirinya orang baik dan memiliki karakter yang baik. Ilmunya digunakan untuk berbuat kebaikan. Dia merasa tidak ada yang harus dia taubatkan. Kalau orang yang berilmu hitam sudah tahu bahwa mereka memang jahat, jadi mereka sadar harus bertaubat. Menginjili orang yang berilmu putih tidak boleh langsung frontal. Kalau frontal dan spontan tidak bisa, harus ada tahapannya seperti berikut. Mendoakan. Cara injili orang kayak gini, ini yang paling susah. Pertama yang harus kita lakukan adalah terapkan dengan mendoakan orang tersebut. Kalau saudara mau menginjili orang tersebut, saudara harus doa puasa dulu. Karena apa? Karena pasti akan terjadi pertarungan roh. Tak beritahu akan banyak sekali hambatan untuk menemui orang tersebut. Ada yang mencret atau ada yang macam-macam lah. Kenapa saya ngomong demikian? Karena saya sudah praktek di lapangan sudah 11 tahun. Dan saya sudah tahu pasti akan terjadi sesuatu saudara. Nah, sehingga pada waktu akan menginjili orang tersebut, pertama kali yang kita lakukan, kita harus mendoakan orang tersebut. Tahu maksud saya? Mendoakan orang tersebut dan kita berdoa menyebut namanya. Kadang itu kalau orang berdoa ada yang suka diem, betul? Doa diem sama ngomong beda atau sama? Sama, bedanya hanya satu yang buka mulut, satunya tidak. Gitu toh. Maksud saya, kalau doa pribadi dalam Tuhan sungguh-sungguh, diem ndak apa-apa berdoa dalam hati. Tapi kalau untuk doa pelepasan, doa peperangan itu harus keluar dari mulut. Karena setan tidak tahu hati dan pikiran kita. Nah, kalau kita hanya diam kayak gini tok, mecucu tok, mulut monyong aja. Setannya bingung saudara, dia mau diapain. Saudara harus doakan dia, karena seseorang yang dalam kondisi terikat itu sebenarnya seperti ini saudara. Walaupun dia ini masih ada karakter asli dalam dirinya, tetapi iblis ini membutakan pikirannya. Arti membutakan di sini, pikirannya dikuasai saudara, sehingga dia susah untuk bertobat. Nah, jenis seperti ini saudara harus doakan dia. Begini doanya, di dalam nama Yesus, jiwamu yang terikat kami patahkan, kami lepaskan di dalam nama Yesus. Kenapa dilepaskan jiwanya dari kuasa kegelapan ini dalam nama Yesus? Sehingga pada waktu kita ketemu orang tersebut betul-betul bisa diajak komunikasi. Tahu maksud saya? Bisa kita ajak komunikasi, jadi kita bisa omong-omong. Hindari perdebatan. Orang yang memiliki ilmu putih, dia tidak mau berdebat. Dia paling anti perdebatan. Dia merasa orang paling baik. Dia merasa dia tidak pernah berbuat jahat. Nah, diberitahu kebaikan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Standar kebaikan manusia dan Tuhan berbeda. Apa yang manusia anggap baik belum tentu baik di hadapan Tuhan. Yang bisa menyelamatkan kita itu adalah iman kita kepada Yesus. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa dari lahir sampai sekarang? Siapa yang bisa taat oleh ajaran agama-agama kepercayaan? Semua pasti tidak ada yang bisa. Ingat saudara, harus jelaskan dan tunjukkan perbuatan saudara. Amin.
Karena orang yang berilmu putih, dia lebih menuntut perbuatan dan bukan omong tok. Saudara, perbuatan adalah penginjilan yang lebih efektif. Kita harus menjadi panutan dan contoh yang baik. Kalau perbuatan kita lebih buruk dari yang kita injili, sulit untuk orang tersebut diinjili. Jelas? Nah, maka saudara, tunjukkan buah pertobatan dalam hidup Anda. Dia baru akan melihat. Dia bukan butuh omongan, tetapi dia butuh bukti dalam hidup saudara. Tunjukkanlah kasih. Kenapa kasih? Kan orang yang punya ilmu putih biasanya suka menyendiri. Kalau ada orang yang memberi perhatian kepada dia, dia akan menghargai melebihi nyawanya sendiri. Jangan bakar jimat tanpa seizin pemiliknya. Kenapa tidak boleh bakar tanpa seizin pemiliknya? Gini, misalnya anaknya ingin supaya ayahnya yang punya ilmu bertobat. Tanpa seizin ayahnya, dibakar itu jimat. Kalau itu dibakar tanpa seizin ayahnya akan merasa harga dirinya itu diinjak. Orang yang memiliki ilmu, dia memiliki keegoisan yang tinggi, kesombongan pribadi yang tinggi. Itu nanti walaupun saudara injili sampai mulut berbusa, dia tidak akan bertobat. Karena apa? Karena dia merasa dihianati. Biar dia sendiri yang bakar kalau sudah bertobat. Kalau tanpa seizin dia jimat dibakar, itu ibaratnya kepalanya diinjak sama saudara, karena itu harga dirinya. Jadi kalau saudara bakar jimat, harus di depan pemiliknya. Tidak boleh tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kalau itu di depan pemiliknya, itu bagus. Kalau tidak ada pemiliknya dibakar, nanti pemiliknya ngomong, jangan-jangan nanti dijual. Karena pernah terjadi, saya punya seorang teman, tapi tak sebutkan namanya. Padahal dia tahu tentang apa yang namanya okultisme, jimat. Padahal walaupun itu berlian atau emas, itu harus dimusnahkan. Jimat walaupun emas atau berlian 1 kilo pun harus dimusnahkan. Nah, teman saya tahu hal itu, tapi dia karakternya tergoda. Alasannya apa? Setan yang di dalam bendanya, setannya diusir, bendanya bisa dijual. Nah, ini saudara, itu tidak bisa. Jimat itu seperti meterai perjanjian. Meterai ini dinyatakan batal kalau perjanjian itu dimusnahkan. Betul? Nah, jadi harus dimusnahkan. Akhirnya apa? Padahal pelayanan dia waktu itu gini saudara, del naik. Nah, pada waktu hatinya ke situ, pelayanannya hancur. Saudara ingat di dalam kisah Joshua, kita pelajari tentang barang-barang yang ditumpas. Ingat runtuhnya tembok Yeriko, satu orang Israel namanya Akhan mencuri barang-barang yang ditumpas, betul? Terjadi suatu kekalahan dari pihak Israel pada waktu menyerang kota Ai. Demikian saudara, kalau saudara mengawali itu, saudara mengawali kehancuran saudara. Itu bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu namanya kekejian di hadapan Tuhan. Jadi barang-barang seperti itu harus dimusnahkan. Tidak boleh saudara ingin memilikinya. Jelas? Nah, waktu itu saya dengar kasusnya. Mau menghancurkan meja sembayangan tetapi terbuat dari batu giok. Kan mahal, apalagi kan pendetanya butuh duit. Wah, langsung yang dilihat bukan setannya lagi, tapi nolnya berapa. Nah, kalau sudah tergoda di situ repot. Saya kalau masalah membakar itu banyak. Batu-batu, jimat, emas, banyak saudara. Itu ndak boleh kita ingini. Makanya kalau saya membakar jimat, itu harus di depan pemiliknya. Supaya dia tahu, tahu, plong, lega. Gitu loh. Waktu dibuangnya sendiri sama pemiliknya. Karena apa? Itu kalau ndak gitu repot nanti. Tahu maksud saya? Urusannya nanti repot.
Kelihatannya sepele, tapi itu nantinya menghancurkan. Nah, sekarang gini, siapa sih yang tidak tergoda? Misalnya saudara saat ini baru terlibat hutang 10 juta rupiah. Tiba-tiba saudara melayani pelepasan untuk dibakar berlian, ada 5 biji. Karetnya 1 karat semua. Dan ada emas 10 kilo. Saudara kan bisa lihatnya bukan di alam roh, tapi alam nyata. Mendelik gini saudara, betul? Wes, kita ndak usah munafik lah, betul? Langsung lihat gini aja, mendelik melotot, ons, kilogram, udah berubah. Nah, jadi kalau melayani jenis pelepasan orang ilmu putih, itu harus di depan pemiliknya, supaya kita tidak tergoda, dan jangan disimpan di rumah dalam 1 malam pun, karena itu akan menjadi jerat. Kalau orangnya sudah mau nyerahin, langsung dituntaskan. Ngerti saudara? Jangan ditunda 1 malam pun, ndak boleh, kecuali orang tersebut belum rela. Kalau belum rela, jangan saudara paksa, karena kalau dipaksa, percuma nanti akan geger, betul? Ribut ndak karuan. Ngerti? Caranya kasih dia perhatian karena dia butuh kasih. Nanti ajak dia ke gereja. Kalau dia mau ke gereja, walaupun dia tidak dengerin khotbah, walaupun dia hanya tidur-tidur tok di gereja, ndak apa-apa. Tetapi dia menghormati orang yang menyuruh dia datang. Walaupun dia capek, dia tetap datang. Karena apa? Karena saudara berbuat baik sama dia. Saudara kasih perhatian sama dia. Karena dia berusaha membalas kebaikan melebihi kebaikan orang. Kalau misalnya dia dengar pendeta khotbah firman Tuhan, dan lama-lama dia dijamah Roh Kudus, lama-lama dia bertobat sendiri, dan jibatnya dibakar semua atas kemauannya sendiri, dia akan lega. Karena apa? Berarti orang lain tidak menginjak dirinya. Dengan kerelaan hatinya sendiri, musnahkan jimatnya. Menginjili orang ini memerlukan waktu yang lama. Oke, teman-teman, sekian dulu videonya. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.